Buku jauhnya siapa saja, dan kita itu punya relawan dari Ba'lawi sendiri, dan ini rahasia dari Indonesia apa dari Yaman, pokoknya di dunia ini ada Ba'lawi yang mendukung PWILS dan dia mau jadi relawan, dan kita sudah teliti, yakin, hakul yakin bahwa mereka, dia dan keluarganya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan untuk merendahkan orang, kita hanya mau beritahu ente salah. Ini sebenarnya nih ente bukan orang Arab ya, maaf ya, ente bukan turunan Nabi ya, maaf ya, tapi ente tetap saudara kita, ente tetap saudara kita. Hayu kita sama-sama di Indonesia hidup. Sekali lagi, PWI didirikan dengan asas kebangsaan dan asas keagamaan. Dalam asas kebangsaan kita mengikuti, wah, ini baru nih, udah ngopi. Dalam kebangsaan kita mengikuti, kita berasas dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam keagamaan kita berakidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Apa artinya an-nahdiyah? Bahwa PWI lahir dari rahim Nahdlatul Ulama dan akan berjuang untuk kepentingan para warga Nahdlatul Ulama, khususnya tentang kemanusiaan mereka yang hari ini dihina-dina, dianggap orang yang paling pinternya itu jauh kedudukan kemanusiaannya daripada Habib yang bodoh 70 derajat. Ini adalah penghinaan kemanusiaan, tidak sesuai dengan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Udah manasabnya palsu, betul? Udah manasabnya palsu, nganggap orang lain lebih rendah 70 derajat. Yang dianggap lebih rendah itu adalah orang yang paling mulia, yaitu para kiai dan para ulama. Sejarah-sejarah dipalsukan, katanya Sunan Gunung Jati itu bin Yahya, katanya Pangeran Diponegoro bin Yahya, katanya apa namanya itu Sumodiningrat juga bin Yahya, Sultan Hasanuddin Banten katanya bin Yahya. Ini adalah sebuah pembelokan sejarah yang apabila mereka berhasil untuk menulisnya, kemudian diyakini kebenarannya oleh anak cucu kita, maka ke depan sejarah Wali Songo, sejarah Sunan Gunung Jati itu akan belok, bukan menjadi asli Nusantara, cucu dari Prabu Siliwangi, tetapi dia adalah imigran Yaman. Ini akan terjadi bahwa nanti Sunan Gunung Jati adalah imigran Yaman. Akhirnya apa? Kemuliaan akan diberikan kepada orang-orang Yaman, sementara orang Sunda, orang Jawa, orang Indramayu kebagian apa-apa, tidak kebagian apa-apa dalam kemuliaan di masa yang akan datang. Kuburan dibikin palsu. Wali Songo datang 1500, mereka bikin makam bohongan, diberi tahun 1300. Artinya apa? Artinya bahwa mereka ingin merebut siapa orang yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Dari keaslian sejarah para Wali Songo, mereka ingin rebut agar Islam ini diyakini dalam sejarah, disebarkan oleh orang-orang Tarim. Mereka juga membuat narasi bahwa Indonesia bintu
Indonesia adalah putrinya Karim. Karim itu apa? Sama Indramayu aja nggak ada apa-apanya, apalagi sama Indonesia. Dibandingkan Indramayu aja Karim itu tidak apa-apanya, apalagi dibandingkan Indonesia. Dia katakan Indonesia bintu Tarim apa-apaan. Berapa PAD-nya dia? Berapa pendapatan asli daerah Tarim? Berapa jumlah penduduk Tarim? Di bawah 1 juta. Jangankan untuk dia lebih mulia dari Indramayu, mungkin dari Loh Bener aja lebih mulia Loh Bener. Kita dibikin narasi-narasi yang bikin pakai udeng-udeng, makanya saya pakai udeng-udeng, pakai jubah, pakai sorban. Indonesia bintu Tarim. Ada lagi Habib yang mengatakan, saya bertemu dengan kiai paling sepuh di Jawa Barat. Lalu dia mengatakan dia bermimpi dengan Prabu Siliwangi, dan Prabu Siliwangi mengatakan Jawa Barat ini milik NTB, katanya. Ini narasi-narasi dusta begini, walaupun kelihatannya sepele, kalau diulang-ulang terus kemudian diyakini, maka ini akan dianggap sebuah kebenaran. Yang Prabu Siliwangi ini yang megang mic warna merah ini cucunya Prabu Siliwangi. Orangnya jelas, wajahnya wajah orang Sunda, wadahnya wajah orang Indramayu ini. Walaupun Banten asalnya dari Cirebon, Indramayu. Indramayu mungkin saja, walaupun saya belum neliti, masih ada darah Arya Wilarodra. Ini jangan sampai nih, tadi budaya-budaya kita dihilangkan. Pesantren-pesantren sekarang tidak ada lagi tuh yang baca-baca kidung begitu. Utawi sekepuji iku katuring Allah kang senantiasa maparing nikmat maring kaula sedanten. Salawat sinareng salam kahatur maring Gusti junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sering mendengar begitu, betul apa tidak? Tapi hari ini di pondok-pondok pesantren semuanya sudah diganti. Kenapa? Karena ada upaya meninggalkan budaya-budaya yang diajarkan oleh Wali Songo. Semuanya pakainya pakai yang zaman semuanya. Marhabannya marhaban ganti. Dulu wajib syukru alaina marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban. Sekarang diganti semuanya. Untuk apa? Agar ada sebuah pembenaran bahwa Islam diturunkan bukan oleh Wali Songo, tetapi oleh orang-orang Yaman. Kita akan lawan narasi-narasi itu. Untuk apa? Karena kita yakin para Wali Songo dan keturunannya yang masih ada hari ini mempunyai niat suci untuk bangsa Indonesia. Mereka menikahi anak-anak putra-putri Indonesia. Sunan Gunung Jati, kenapa dia dianggap betul-betul oleh orang Cirebon sebagai orang Cirebon? Karena ibunya orang asli dari daerah Cirebon. Bapaknya namanya Syarif Abdullah orang Mekkah Al-Mukarramah. Dia menikah dengan Nyai Rara Santang, kemudian mempunyai Syarif Hidayatullah. Jadi keindonesiaan Syarif Hidayatullah yang cucu Prabu Siliwangi tidak bisa lagi diragukan. Dan anak cucunya hari ini yang berpekik-pekik NKRI harga mati itu kebanyakan adalah cucu-cucu dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah.